Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mustafa Kemal. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perancangan aplikasi e-commerce Tourism OpenTrip B2C berbasis website sebagai sarana pemasaran dan penjualan jasa OpenTrip. Presentasi kali ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah metode riset sistem informasi. Masuk pada bagian latar belakang. Latar belakang dari dilakukannya riset ini adalah sulitnya menemukan sebuah website yang memberikan layanan jasa OpenTrip karena jasa OpenTrip yang kini berjalan masih menggunakan cara konvensional dalam pemasarannya. Media sosial menjadi salah satu platform yang digunakan untuk melakukan pemasaran jasa OpenTrip. Pencatatan yang masih manual pula dapat menjadi masalah ke depannya jika terjadi kesalahan dan belum lagi tanda bukti peserta OpenTrip yang masih dalam pencatatan manual. Hal ini dapat menimbulkan masalah di masa depan. Melihat permasalahan tersebut, saya memperkirakan perlu dilakukannya pengembangan jasa OpenTrip menjadi terdigitalisasi dengan dibangunnya sebuah aplikasi berbasis website. Identifikasi dan rumusan masalah dari riset ini, yang pertama, yaitu media yang digunakan jasa OpenTrip hanya menggunakan cara posting ke media sosial atau broadcast ke grup. Lalu yang kedua, admin terkadang suka terlupa peserta OpenTrip mana saja yang sudah mendaftar karena pendataan peserta OpenTrip yang masih pencatatan manual. Lalu dan yang terakhir, peserta kesulitan membuktikan keikutsertaan dalam suatu OpenTrip padahal sudah melakukan pembayaran. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti check-out atau tiket yang diberikan dari pelayanan jasa OpenTrip. Lalu ruang lingkup dan batasan masalah dari riset ini adalah rancangan sebuah aplikasi berbasis website untuk jasa OpenTrip. Oleh karena itu, agar penelitian ini efisien, efektif, dan terarah, penulis membatasi penelitian hanya pada menyajikan informasi destinasi wisata, registrasi user website, proses pemesanan tiket OpenTrip, dan sistem pembayaran. Maksud dan tujuan dari riset ini berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan permasalahan yang dialami pada layanan jasa OpenTrip, maka penelitian ini bermaksud untuk merancang sebuah aplikasi jasa OpenTrip berbasis website yang memberikan informasi tentang destinasi wisata, pengaturan pendataan, serta pembayaran. Tujuan dari riset ini adalah untuk menganalisis dan merancang sebuah aplikasi tourism OpenTrip berbasis website yang dapat membantu mendigitalisasi proses layanan dan membantu mempermudah dalam pengaturan data peserta OpenTrip. Rumusan hipotesa. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan hipotesa riset ini adalah menyediakan aplikasi untuk jasa OpenTrip yang memiliki fitur pemasaran jasa layanan OpenTrip, fitur tata kelola untuk data peserta, destinasi, dan transaksi peserta, fitur sistem check-out atau tiket perjalanan setelah peserta melakukan pemesanan. Masuk pada bagian studi pustaka. Penekanan masalah yang diangkat untuk penelitian. Sebelumnya saya sudah melakukan studi literatur pada 5 referensi. Rata-rata memiliki masalah yang sama, yaitu kurangnya penyebaran informasi tentang destinasi wisata dan masih penggunaan cara yang konvensional, yaitu penyebaran dari mulut ke mulut. Pemanfaatan teknologi informasi yang masih belum maksimal membuat proses penyebaran menjadi terhambat. Masuk kepada bagian analisa sistem berjalan. Berikut elisitasi yang saya rancang. Yang pertama dari sisi fungsional, yaitu nomor 1 dapat melakukan registrasi, nomor 2 dapat melakukan login, 3 dapat menampilkan halaman dashboard admin, 4 dapat menampilkan data user, 5 dapat menampilkan data hotel, 6 dapat menampilkan data destinasi, 7 dapat menampilkan data transaksi masuk, lalu dapat menampilkan data transaksi berhasil, dapat menampilkan data peserta OpenTrip, dapat melakukan menambah data statistik seperti data hotel, data destinasi, transaksi, dan lain-lain, dapat menambah data statistik, dapat menghapus data statistik, dapat menampilkan halaman landing page user, dapat menampilkan testimonial, dapat menampilkan detail destinasi, dapat menampilkan form pendaftaran peserta OpenTrip, dapat menampilkan halaman checkout,
dapat menampilkan halaman berhasil checkout, dapat mengirimkan email atau tiket kepada peserta open trip, dapat menampilkan kuantiti layanan, dapat memberikan pusat bantuan, dapat menampilkan histori transaksi, dapat menampilkan menu logout. Lalu pada sisi non-functional, yang pertama tampilan user-friendly, lalu tampilan berbasis website, dan yang terakhir tampilan responsive. Ini merupakan tahap akhir atau tahap final dari elisitasi. Lalu masuk pada use case sistem berjalan. Di sini terdapat dua aktor, yaitu calon peserta open trip dan admin, di mana calon peserta open trip ini dapat melihat informasi wisata di sosial media, lalu dapat melakukan booking open trip dengan cara mengirimkan direct message, lalu peserta open trip dapat melakukan pembayaran. Lalu admin dapat mencatat pemesanan dan juga memberikan bukti pembayaran. Nah, ini activity diagram. Diagram alur pada sistem berjalan jasa open trip. Yang pertama dimulai dari calon peserta open trip, yaitu mencari profil sosial media yang menyajikan informasi jasa open trip. Selanjutnya mencari informasi wisata yang diinginkan, lalu melakukan booking dengan cara mengirim direct message, lalu akan dikirim ke admin, dan admin akan menerima direct message, lalu admin akan melihat apakah masih ada slot tersedia. Jika masih ada, admin akan memberikan informasi bahwa calon peserta harus membayar. Kalau tidak, di sini dia akan dikembalikan ke bagian mencari informasi wisata yang diinginkan. Lalu, jika admin sudah mengirimkan konfirmasi pembayaran, selanjutnya calon peserta melakukan pembayaran dan mengirimkan bukti transfer pembayaran melalui direct message. Selanjutnya, admin akan menerima bukti, mencatat booking calon peserta menjadi peserta open trip, memberikan bukti keikutsertaan atau tiket peserta berupa nota. Lalu, calon peserta pun menerima tiket. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.